Jangan bergerak. Siapa yang bergerak akan tewas di tempat. Tangkap semua pembuat onar ini untukku. Aku memberitahumu. Aku adalah jiwa hijau. Anda tidak bisa memukul saya. Kamu orang mana? Selama kamu berani membuat masalah, saya berani melakukannya. Singkirkan semuanya. Selamat tinggal. Siapa orang-orang itu barusan? Pria berwajah kuning besar barusan dipanggil oleh Xiaoni. Xiaoni, tadi kau memanggil tentara dinas rahasia. Saya berjanji untuk tidak mengungkapkan identitas saya. Ini memalukan. Ini juga tergantung pada apa yang saya lakukan. Itu sebenarnya, orang-orang itu tidak dipanggil oleh Action NG. Apa? Bukan Xiaoning yang memanggil? Lalu mereka? Baru saja saya melihat bahwa orang-orang dari Blue Dragon agresif. Dia tidak menghormati Xiao Shui. Saya mengirim pesan teks ke Tuan Muda Tianjiu. Jadi orang-orang itu barusan. Tuan Muda Tianjiu lah yang mengirimnya. Jadi orang-orang barusan itu. Tuan Muda menggunakan hubungan itu untuk memindahkannya. Apakah yang Anda maksud? Unit dinas rahasia barusan dikirim oleh Tuan Muda Tianjiao. Jadi petugas Wang Lian barusan. Saat pergi, saya bersikeras pada Nona Chen. Tentu saja jika orang-orang itu dipanggil oleh Xia NNG, maka dia tidak akan bekerja di lokasi konstruksi untuk mencari nafkah. Jika putri saya tidak menelpon Tuan Muda hari ini, keluarga Lin kami telah disakiti olehmu. Bagaimana Anda tahu saya tidak bisa menyelesaikannya? Anda hanya tahu cara bertarung. Tapi, apakah seluruh Ezio Dragon bisa kamu kalahkan? Aku akan keluar dan menjawab telepon dulu. Nona Xiao, Xiaoning penuh omong kosong sepanjang hari. Aku tidak bisa mengeluarkannya sekilas. Sebaliknya Tuan Muda Tianjiu tulus padamu. Saya sarankan kamu memikirkannya, agar tidak salah memilih. Paman Lin. Meskipun dia tidak sempurna, tapi dia pasti yang terbaik menurutku. Jadi hal semacam ini akan dikembalikan di masa depan. Paman jangan sebutkan lagi Paman. Baik-baik. Ayah, aku akan ke kamar mandi. Jangan katakan itu lagi. Ini semua adalah urusan Xiaozu sendiri. Halo Pak. Angkatan bersenjata barusan. Apakah Tuan mengirimnya untuk menyelamatkan keluarga Lin? Ya, terima kasih Pak. Jika tidak Pak, diperkirakan keluarga Lin kami akan hancur. Ini juga untuk Xiaozu. Kalau begitu, jangan repot-repot Pak. Sampai jumpa Pak. Lin Menting, Lin Menting, kenapa kau sangat penakut? Kenapa kau tidak katakan saja padanya, kau mau berterima kasih secara langsung? Kenapa kau serius sekali? Saya ingin berbicara denganmu sekarang. Ini untuk dua Lin Chen kami. Ini adalah bisnis yang baik. Kita memiliki informasi orang dalam, bersiap untuk mendirikan perusahaan. Xiao Shui, silakan berpartisipasi juga. Sisihkan setengah dari saham. Bukannya kamu tidak tahu, saya sudah menikah. Sekarang rantai pendanaan rusak. Menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana saya bisa berinvestasi di perusahaan baru? Kamu tidak perlu berinvestasi. Perusahaan baru kami, dengan bos besar di belakang, pemberi hadiah teratas, akan bertanggung jawab atas bisnis ini. Itu hal yang baik. Saya sudah memikirkan nama perusahaan. Dalam nama kita berdua, ambil satu kata masing-masing. Panggil saja Matsui. Pokoknya kamu tidak perlu menginvestasikan uang. Kami masing-masing mendapatkan setengah dari keuntungan. Maksudmu, aku bisa dapat keuntungan tanpa menginvestasikan uang. Kemudian kamu melakukannya sendiri. Mengapa membiarkan saya berpartisipasi? Apakah kita saudara yang baik? Tentu saja akan dibagikan. Tapi ini, jangan pikirkan itu lagi. Bagaimana ini sudah bereskan? Iya, tidak apa-apa. Aku akan memeriksanya nanti. Aku kembali dengan Xiaoning. Gadis yang tepat waktu. Hei wanita cantik. Itu motor listrik yang rusak. Naiklah ke mobilku. Saya mengajakmu jalan-jalan di alam liar. Bagaimana dia mau? Apakah begitu? Pergi ke toko paling mahal dan kendarai mobil paling mewah. Bagaimana kalau melompat ke mobilku sayang? Halo.
Anda suka gorengan. Aku hanya ingin kamu tidur denganku. Harganya berapapun yang kau mau. Tidur dengan ibumu. Minggir dulu sayang. Si Haiyan Xiao, kamu baik-baik saja. Ambilkan aku orang itu. Biarkan dia menjilat wajahku hingga bersih. Kenapa mulutmu bau sekali? Kau berani tidak menghormati Chen Xiao. Beraninya kau memukul Chen Xiao. Ayo beri dia pelajaran. Berani menyentuhku. Ayah saya adalah Chen Xi, ketua real estate Huiyuan. Paman saya masih menolak untuk menerima Chao Fuxian. Beraninya kau menyentuhku. Kerabat keluarga kau. Saudara laki-laki. Burung dari bulu mengumpulkan orang dalam kelompok. Tidak ada hubungan baik dengan Chou Jian. Ayo sayang. Bagaimana proyek keluarga? Sekitar 300 hektar tanah di sebelah barat di pinggiran barat. Akhirnya transaksi berhasil. Aku lelah lihat kamu sudah menjadi apa. Ini penting untuk menghasilkan uang, tetapi tubuh lebih memperhatikan. Saya di sini bukan untuk membawa Anda menghasilkan banyak uang sesegera mungkin. Baguslah kamu punya niat ini. Jangan membohongi dirimu sendiri. Halo. Apa Balai Saksio yang membangun stadion besar lainnya? Total investasi 3 miliar. Total investasi 3 miliar. Kabar baik untuk kita si Hoksu. Investasi pertama di perusahaan baru kita segera terbayar. Uang segera hadir jadi. Segera saya akan mengatakan, kami memiliki informasi orang dalam. Ini bukan pukulan besar. Aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Tidak ada waktu untuk datang dan membantu. Aku mau bertanya pada Xiaoning. Datang dan lihat perusahaan baru. Apa yang bisa dia lakukan untuk Anda? Aku melihatnya. Saya merasa kasihan dengan dia menjadi pekerja imigran. Aku hanya ingin mencarikannya pekerjaan yang bagus. Sayang, maukah kamu ditemani Xiaoning? Kau biarkan dia melapor ke perusahaan. Saya mau melihat dulu posisi apa yang cocok. Atur satu posisi untuknya. Kalau begitu, aku akan membiarkan dia melapor di sore hari. Bantuan Tuan Muda Tianjio. Perusahaan Meng Sui menghasilkan uang banyak. Dia menganggapnya sederhana. Tidak, itu mungkin diberi oleh dewa kekayaan. Nona, Lin Chen dari grup Huiyuan. Ada di sini. Grup Huiyuan? Perusahaan real estate terbesar di Suhai. Ya Nona Lin. Biarkan dia masuk. Sedang apa mereka di sini? Pemiliknya bahkan datang ke pintu secara langsung. Apakah untuk 300 hektar itu? Shan Gangxi, siapa yang begitu berani? Beraninya kau memukuli Tuan Chen menjadi kepala babi. Kamu Lin mentinggal? Ya Tuan Chen. Kau datang, apa yang kamu lakukan? Saya mewakili keluarga Chen kami. Kali ini saya di sini untuk memperoleh 300 hektar tanah di Xinjiang Anda. Apa? Aku sudah periksa. Kamu membeli 300 hektar tanah hanya berharga 500 juta. Kami berinvestasi di Chenjiao dan memiliki jutaan hektar. Bagaimana dengan itu? Tuan Chen, harga yang Anda sebutkan adalah harga yang ditutup sebelumnya. Sekarang Xinjiang Tang telah membangun gimnasium besar. Harga sudah naik, jadi saya tidak bisa menjualnya kepada Anda dengan harga sebelumnya. Kamu tak tahu malu. Kami bisa memberimu keuntungan 50 juta. Kamu harus berterima kasih kepada kami. Jangan menendang hidung dan wajahmu untuk membuat marah keluarga Chen kami. Aku berjanji saat itu kau tak akan dapat koin terakhir. Itu adalah jual beli. Jual beli? Lalu aku. Keluarga Chen, kami adalah kota Shanghai. Perusahaan real estate terbesar di belakang kami adalah aset keluarga Chao, orang terkaya di Shanghai. Anda didukung siapa untuk bertarung dengan saya? Jangan khawatir. Saya melihat Anda cukup menarik. Kamu bisa tidur denganku malam ini. Saya bisa memikirkannya. Harganya akan lebih tinggi untukmu. Kamu siapa? Aku tidak. Dia bilang aku tidak. Lin Mengting, menurutmu kamu ini apa? Kamu bisa memimpikan liburan dalam waktu sesingkat itu. Apakah kamu tidak mau naik ke tempat tidur? Saya ingin naik ke tempat tidur sekali lagi. Seharusnya tidak ada hubungannya dengan itu. Bersembunyi dari keluarga Chen juga akan memberimu dukungan sendiri. Saya akan dalam masalah untuk sementara waktu ini. Beraninya kau memukulku.
Apa salahnya memukulmu? Kamu tidak berhutang sendiri. Apa salahnya memukulmu? Kamu tidak boleh berhutang sendiri. Xianing, kamu tidak punya tempat untuk pergi. Dapatkan semua tenaga kerja. Saya masih mengirim orang untuk menemukanmu. Aku tak berharap kau yang bertanggung jawab. Kalian berdua membekukannya untukku. Jangan beri ampun. Majulah. Ayo maju. Jangan. Saya harus mengakui bahwa tidak ada adegan lain untuk orang ini. Tapi pertarungannya benar-benar sengit. Sepertinya saya baru saja mendengar bahwa kamu ingin saya punya tugas. Kejam, ini sangat kejam. Cepat minta maaf pada temanku. Maafkan aku, pergilah. Saya orang yang halus dan lembut, tapi saya terpaksa melakukannya. Xiaoning, saya berterima kasih padamu karena telah menyelamatkanku. Seharusnya kau tidak memukulinya seperti itu. Anda harus tahu bahwa ayahnya adalah Chen Xinan. Pamannya adalah orang terkaya di Songhai. Lalu kenapa? Itu benar, seharusnya tidak menyalahkanmu. Lagi pula kamu juga mengalahkannya. Untuk menyelamatkanku, kamu harus butuh keberanian. Apakah Xiao Sui menyuruhmu ke sini? Ya, saya harus datang dan melihat apakah ada pekerjaan untukku. Dia bersikeras agar saya datang ke sini. Tunggu sebentar. Saya akan melihat posisi apa yang cocok. Bahkan itu juga untuk melihat bagaimana perkembangan perusahaan baru. Jika kau tak keberatan, bagaimana dengan wakil kapten keamanan? Bagus, tapi saya memiliki 3 persyaratan untuk menjadi penjaga keamanan. Apa itu? Pertama, saya ingin menyambut tamu. Kedua, tidak membawa teh dan air. Ketiga, sehat. Dan itu yang paling penting, saya tidak masuk kerja. Apakah ada yang salah? Lalu bukankah kamu lebih nyaman dari saya sebagai bos, pria yang baru menyelamatkanmu? Berhenti bicara omong kosong denganku. Cepat laporkan ke tim keamanan dan memilah aturan mereka. Ini adalah perlindungan terbaik bagi saya. Aku hampir celaka barusan. Tidak ada satpam yang keluar. Keterlaluan. Oke, bos. Hal-hal yang telah Anda lihat, jadi itu saja. Bagaimana tetangga kecil bisa begitu lancar? Bukan hanya dia tidak setuju untuk menjual tanah itu padaku, dia bahkan memukulmu. Waktu di perusahaan mereka, kakak ipar, dia memukul saya beberapa kali. Keterlaluan. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Di mana keagungan keluarga Chen kami? Malam ini saya akan makan malam di hotel. Kamu pergi dan beritahu Lin Hai dan putrinya, pastikan untuk datang malam ini. Jika Lin Hai tidak memberi saya jawaban yang memuaskan, aku akan membuat tetangganya terlihat tidak baik di depan umum. Ayah. Sudah selesai. Seperti inilah seharusnya penampilan Anda, Tuan Muda, mulia, dan tampan, sempurna. Siapapun melihat penampilan Tuan Muda saat ini, saya tidak bisa tidak memuji Tuan Muda seperti batu giok. Tuan Muda tak tertandingi. Akhirnya selesai di sore hari. Namun hadiah pertunangan ketiga ini, apakah kita bisa bekerja sama? Inilah yang saya sarankan kepada orang tua itu. Orang tuaku tak bilang saya tidak diizinkan untuk muncul sampai hadiah pertunangan ke-9. Kenapa aku muncul di ronde ketiga? Hadiah pertunangan ketiga ini adalah cincin berlian senilai 500 juta. Tentu saja, hanya ketika Tuan Muda menyampaikannya secara langsung, dia harus menunjukkan ketulusannya. Pakai saja topeng ksatria. Kalau begitu, ya, masker ksatria. Ia pikirkan tentang itu. Ksatria putih mempersembahkan cincin berlian bintang merah muda melamar putri kesayanganmu. Sangat romantis. Hei, jika ini dikirim kembali ke Beijing, itu pasti akan membuat orang tertawa. Sudah hampir waktunya. Diperkirakan Tuan Chen sudah memancing Nona Chen ke hotel. Tuan, cepat dan bersiaplah. Pergi ke hadiah pertunangan ketigamu. Bos Chen mengundang kami untuk makan malam-malam ini. Apa yang terjadi? Dengar, Bos Chen ingin membeli sebidang tanah dari tetangganya, tapi tetangga itu menolak. Juga mengirim seseorang putra Bos Chen yang terluka. Lalu Bos Chen memperkirakan malam ini, apakah Anda akan memotong tetangga? Tetangga Xiao berani menyinggung keluarga Chen. Kurasa kali ini akan menjadi nasib buruk.
Ayah, hari ini keluarga kita makan malam. Ini jelas merupakan perjamuan Hongman. Mengapa saya tidak menelepon Tuan Muda Tianjie? Minta Tuan Muda untuk datang dan menyelamatkan kita. Tidak. Tuan Muda Tianjie sudah pernah membantu kami. Meskipun saya pergi untuk meminta bantuannya lagi. Bagaimana Tuan Muda akan memandang keluarga Lin kita di masa depan? Ayah, jika kita memberitahu Tuan Muda bahwa hidup kita murahan, bagaimana Anda bisa melayani kami dengan murah di masa depan? Saya mengerti. Ya, tidak peduli apa. Malam ini kita semua harus menyelesaikannya sendiri. Kemudian kita juga akan terkenal. Mentim, Xiao Shui, apa yang kamu lakukan di sini? Kakak saya membawaku ke sini untuk makan malam. Apakah Anda di sini untuk makan juga? Atau kita bisa bersama saja? Tidak, kami di sini untuk makan malam, Bos Chen. Oke, kalau begitu, hubungi saya setelah makan. Sampai nanti. Tuan Xiao, Tuan Lei, Tuan Chen juga ada di sana. Halo Tuan Chen, halo rekan-rekan peserta. Lin Dongei, keluarga Lin kamu sangat berani. Anak saya ingin berbicara denganmu tentang bisnis. Saya tidak berharap kamu berani memukulnya. Bos, saya bersama putriku. Keluarga Lin, kami bersedia meminta maaf dan menanggung akibatnya. Apa yang akan kamu lakukan dengan Lin? Ayah, aku punya 3 permintaan. Yang pertama adalah keluarga Lin Anda. Kerusakan lain-lain Xiaoni harus diserahkan. Kedua, tetangga. Anda harus memberikan 300 hektar tanah sebagai gantinya menyakiti saya. Adapun yang ketiga ini, biarkan Lin datang dan layani di kamarku malam ini sampai saya puas. Bagaimana kalau saya tidak mau? Tentunya anak saya telah membuatnya sangat jelas. Jika kamu menolak, maka aku hanya bisa mengikuti aturanku. Bos, aku bisa memenuhi syarat pertamamu. Orang yang memukulnya adalah Xiaoning. Dia pantas mendapatkannya. Tapi kondisi kedua dan ketiga, kami benar-benar tidak bisa. Tentu saja Anda bisa menolak. Tapi kau harus tahu, melawan saya akan memberimu pelajaran. Karena itu, Mentim, Xiao Xue, apakah orang-orang ini menggertakmu? Zhang Yuyu mengembalikanmu dengan kuat. Sialan, kalian saling kenal. Aku mengenalnya ketika dia berubah menjadi abu. Ayah, dia yang lemparkan teh susu ke wajahku kemarin malam. Juga karena dia. Jika bukan karena dia, aku tak akan kalah darimu. Biarkan mereka berdua melayaniku malam ini untuk meredakan kebencian di hatiku. Ciyoho, ini keterlaluan. Kenapa tidak? Dia adalah wanita yang disukai sepupumu Chao. Jika kau menyentuhnya, sepupumu tidak akan senang. Demi sepupuku, aku tidak peduli denganmu. Jika kau bersama yang bernama Xiaoning, dia harus membayar. Anda harus berterima kasih kepada Chao Bomin. Dia menyelamatkanmu malam ini. Tidakkah kamu cepat-cepat memberitahu Xiaoning itu? Jika bukan karena Ling Lang jatuh dan bermain hooligan sebelumnya, pacar saya juga tidak mulai. Dan jika Anda memulai sebuah keluarga, saya ingin berbisnis dengan perusahaan Mingxue. Jika Anda mengambil tanah, kamu harus menunjukkan ketulusanmu, alih-alih menggertak orang lain untuk membeli dan menjual. Dan akhirnya, jika bukan karena hinaan kasar Ling Lang kepada Mentin, dia tidak akan diberi pelajaran oleh pacar saya. 3 hal semuanya salah untuk memulai sebuah keluarga. Ling Lang dipukuli murni oleh dirinya sendiri. Kalimat kuno lainnya, kata-kata yang tidak diajarkan oleh ayahmu. Saya pikir brengsek. Anda seharusnya tidak menyalahkan pacar saya. Anda harus merenungkan diri sendiri. Apakah Anda mengajari saya bagaimana melakukan sesuatu? Saya tidak berani memberi Bos Chen beberapa saran. Kendala yang lebih baik membuat dengungan sedikit bodoh. Apakah kamu tidak peduli dengan yang lama? Saya masih merasa bahwa sayap saya telah tumbuh keras. Berani bertarung dengan keluarga Chen kami. Kamu tidak menunggu keluarga kaya. Dan siapa yang akan menyentuh mereka? Seperti mencubit semut sampai mati. Gunung kota. Ini juga merupakan benda kering di dalam tambak luar. Aku takut aku akan bersujud dan mengaku nanti.
Xiaosu, kami baru saja membicarakan hal-hal lama. Hanya saja kita memiliki terlalu banyak keluarga. Beraninya sebuah keluarga berkumpul dan berjuang. Haruskah mereka memulai sebuah keluarga? Dunia ini benar-benar berubah. Kucing dan anjing macam apa yang berani keluar dan berteriak? Keluarga Chan kami benar-benar lancar. Ayah, saya pikir saya juga harus memberikan lu ini. Apakah hal kecil? Ini belajar beberapa pelajaran. Buat mereka membayar kata-kata dan perbuatan mereka. Harus ada harga. Saatnya untuk memukul mereka. Biarkan orang-orang yang memulai sebuah keluarga berlutut di depanku. 100 tamparan per orang. Berjalan sampai tua. Beraninya kau? Apakah ada hukum lagi? Aku akan memberi pelajaran pada jalang ini. Apa yang terjadi? Siapa yang mematikan semua lampu? Siapa yang mematikan lampu? Buka untukku sekarang. Kalau tidak, aku akan menghancurkan seluruh keluarganya. Buang dia untukku dan nyalakan semua lampu untukku. Jangan ada yang bergerak. Pak, apakah Anda? Diam, tidak ada yang diizinkan untuk berbicara semuanya. Maafkan aku berada di sini hari ini untuk mengaku pada wanita tercintaku dan mengusulkan pernikahan. Pria berwajah kuning itu adalah pribadi Tuan Muda Tianjio. Lalu ini adalah Tuan Muda Tianjio. Jika aku mengganggu makanmu, mohon maafkan saya. Di mana si beruntung yang dilamar? Adikku yang konyol. Yang beruntung adalah kamu. Nona Cheng. Lanjutkan. Anda mengatakan Nona Cheng. Tidak mungkin aku. Itu benar, itu kamu. Nona Cheng, belum pernah ada wanita sepertimu. Membuat hatiku terasa tak terbendung. Nona Chen, ini adalah hadiah lamaran pernikahan untuk Anda. Ini juga merupakan mahar ketiga cincin berlian hati merah muda. Nona Chen, maukah kamu menikah denganku?